Kalau saya lagi ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa kayak merasa orang lain lebih beruntung dari kita, saya selalu pakai mantra wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya. Wa ma indallahi khair. Udah aja senyum. Kita yang istiqomah gini-gini aja, orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu. Ya udah, apa yang di sisi Allah lebih baik. Ada yang gara-gara misalnya dukun bertindak jadi nikah, kita bertindak sendiri nggak nikah-nikah misalnya ya. Ya udah aja, wa ma indallahi khair. Dan apa yang ada di sisi Allah itu bukan hanya akhirat tetapi juga dunia. Cuman Allah tidak memberikannya dalam waktu yang segera kepada mukmin karena Allah ingin melihat dulu ketabahan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Matematika itu coba kita pakai dalam hidup. Kayak saya pernah dulu banget awal-awal saya di Bandung masih senang usaha-usaha gitu sebelum ada dakwah. Kan pertama saya masuk ke Bandung bukan berdakwah. Lama-lama setelah lelah berusaha akhirnya berdakwah. Karena nggak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan harta. Kan dulu saya pernah usaha bisnis pulsa yang saya pernah cerita. Ada 60 cabang pulsa saya di Bandung. Terus naik lagi bisnis jual beli mobil bekas. Beli jual. Terus terakhir pernah main properti walaupun gak sampai punya klaster, sampai punya perumahan, tapi 1-2 properti beli, jual lagi, perbaiki, jual dan segala macam. Waktu itu saya sempat hampir kegoda sama teman saya yang beli beberapa aset ruko di daerah Antapani. Dulu Antapani gak seperti sekarang, masih murah-murah tuh rukonya. Dan kan cepat banget tuh perkembangan Antapani ya. Dia beli tuh 1 ruko di Antapani dengan DP, lalu dia cicil. Nah, cicilannya ini dibayar oleh yang kontrak. Kebetulan ruko dia dikontrak oleh warung Padang. Sehingga dia paling nambah-nambah dikit lah. Walaupun yang gak bisa utuh, tapi dia nambah-nambah paling nambahin 500.000 sebulan. Setelah kurang lebih 3 tahun, akhirnya itu udah lunas, dia bisa nge-DP-in lagi yang baru. Setelah sekitar 5 tahun berjalan, saya ketemu lagi sama dia. Dia bilang, ini semuanya udah ruko saya nih. Udah ada sekitar 6 ruko yang dia punya. Dan setengahnya dipakai sama Alfamart. Sisanya dipakai ada warung Padang, ada apa di situ. Sehingga dengan cara dia bisa cepat berkembang. Saya di awal menganggap diri saya tuh agak-agak idealis. Anggapan pertama, waduh saya ini kayaknya terlalu idealis kali ya gitu. Mulai galau kan, mulai tidak istiqomah. Jangan-jangan saya terlalu kaku nih dalam agama. Lagi nyari-nyari dalil mana nih yang membolehkan gitu kan ya. Biasalah apalagi ustadz kan bisa ngotak-ngatik gitu kan. Sampai bisa menemukan dalil boleh, tapi gak nemu. Akhirnya yang bisa menguatkan hati apa? Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kalau mau kayak gitu mungkin sekarang saya udah punya juga beberapa ruko. Tapi karena gak bisa dengan cara seperti itu, akhirnya ya punya itu aja dan tidak berkembang secara duniawi. Tetapi saya yakin mudah-mudahan dengan itu kita berinvestasi di akhirat. Makanya ini matematika harus jadi pola pikir kita, harus jadi mindset, persepsi kita dalam hitung-hitungan amal. Sehingga ketika kita belajar Islam, mulai bertaubat, mulai berhijrah, lalu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah lebih memanjakan orang lain yang belum berhijrah, yang belum bertaubat daripada kita dengan dunia. Katakan wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Katakan bahwa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini yang memotivasi kita untuk bisa istiqomah. Sehingga kita tidak ngerasa dicurangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat
balasan akhirat itu lebih baik daripada ngebalas di dunia. Sehingga Allah kalau sayang kepada seorang hamba, Allah menyediakan akhirat lebih besar daripada dunia untuk dia. Seandainya dunia itu adalah bentuk kasih sayang Allah, maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua nabi yang Allah cintai. Tapi nabi yang kaya itu sedikit. Rata-rata nabi itu susah hidupnya, apalagi setelah menjadi nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi hidupnya luar biasa kan? 40 tahun pertama, terutama 15 tahun pertama setelah menikah dengan Khadijah, gimana kehidupan Nabi Muhammad? Segalanya ada. Khadijah itu orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang. Gak pernah Nabi rugi dalam berdagang. Jujur tapi untung. Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa. Traveling ke Syam bisa. Traveling ke Yaman bisa. Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh. Mau ngapain aja bisa. Punya ternak yang sangat banyak, punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam. Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah. Hidup selama 15 tahun dalam kenikmatan. Begitu jadi nabi, langsung kayak terjun payung. Cepat sekali. Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah dalam keadaan hampir tidak punya warisan apa-apa. Jadi kurang dari 13 tahun jatuh miskin, fakir. Sampai ketika hijrah ke Madinah, Aisyah curhat. Apa kata Aisyah? Di rumah Rasulullah itu lebih dari 1 bulan tidak ada asap di dapur. Dalam keadaan tidak pernah masak selama berbulan-bulan. Soalnya kalau kita mah beli warung Padang jadi gak perlu masak ya. Kenapa itu rumah gak pernah masak? Yalah, soalnya dia punya warung, jadi masaknya di warung, tinggal dibawa aja ke rumah. Nabi benar-benar gak pernah masak tuh. Coba bayangin, pernah gak Nabi bilang gini ke Allah, Allah, lah saya kan kerjanya sama Allah, kok malah jadi kayak gini, hidup saya jadi susah gini. Enggak pernah Allah Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi tahu logikanya. Nabi benar dalam menggunakan logika hitung-hitungannya. Nabi tahu matematikanya, sehingga Nabi gak pernah mengeluh ke Allah, kok saya sejak jadi Nabi jadi susah Allah. Katanya saya kekasih Allah, kok saya diperlakukan kayak gini. Gak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Kalau Nabi aja kekasih Allah, malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi, tidak pernah mengeluh. Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar? Apakah kita merasa bahwa setelah kita berhijrah, Allah harus memberikan kepada kita dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya? Berarti kita meminta kepada Allah sesuatu yang tidak baik dan membuang sesuatu yang baik.